Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi sakit apa ya, Sep? Lagi sakit, Lemes banget. Cacingan dia. lagi puasa. Puasa apa? Oh. Puasa ngomong jelek. Oh, tahu. Jadi memang sumber energinya Septri itu adalah ngomong jelek. Iya, benar. Makanya ketika dia tidak ngomong jelek, dia jadi lemas, Iya, betul. lesu, tidak bergairah. Astagfirullahaladzim. Nah, tuh. Yang ngomongnya apa? Ya, teman-teman, selamat Hari Raya Idul Kurban buat yang kemarin merayakan. Selamat datang lagi di podcast Ser-ser kayak. Seru. Seram, menggairahkan. Nggak Dia fokus. tadi bilangnya Apa? lemes toh. Saya mau mewakili jadinya. Oh, kamu yang seram menggairahkan. Kan greeting dulu Oh, baru ya selamat udah. Idul Adha. Lah kamu tadi lemes katanya. Oh, enggak briefing iki. Nah, pancen. lu ya kamu kok gara-garanya. Coba diulang. Selamat datang di podcast Ser-ser Gairah Seru. Serah. Menggairahkan. Selamat Hari Raya. Apa? Kurban. Enggak konsen kok dia. Toh. Saya yang disalahin terus padahal dia yang enggak ikut Menyela briefing. terus kok iki orang. Iya, emang. Oh. Padahal udah tak siapin habis ini. Salah kamu, Jon. Langsung selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Kurban. Idul Kurban. Iya, saya bilangnya Idul Kurban bukan. Oh iya. Kamu kalau sekarang mau bilang selamat Idul Adha enggak apa-apa. Soalnya Ya. tadi saya bilangnya Idul Kurban. Oke, selamat Idul Adha teman-teman ya. Terima kasih. Ya. Buat yang merayakan, Heeh. buat yang nggak merayakan, selamat makan sate. Betul. Ya. Sate kambing apa sate sapi? Sapi dong. Maranggi berarti. Maranggi. Kamu korban apa, Sep? Sapi Sapi ya. Di sini, di sana, di sana. Mana tuh di mana? di kampung. Oh, tenane Iya. po ngapusi kowe. Astagfirullah kayak gini kok ngapusi. Lho mbok menawa Enggak, aku tiap tahun emang sapi. 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 Ya. Selalu sapi. Kamu Jon Kambing kalau aku di sini. di sini. Di rumah sini ya. Di rumah adik saya. Rumah adik ya. Heeh. Ciputat tuh. Ciputat, heeh. Kayak gitu. Kalau kamu unta, Sa- unta. Apa, babi? Sapi. Oh, sapi. Unta, kira unta. Bukan dong. Sapi. Sapi. Sapi satu atau dibagi 7? Sapi dibagi 7 lah. Oh, bagi Bebek. Tak pikir yang kamu beli satu sapi sendiri untuk Enggak, atas enggak. namamu. Sekarang Oh. itu kemarin aku urunannya 5 juta loh. Mahal banget. Masih emang berat sih itu. Sepertujuh sapi itu 5 juta. Iya, 5,6. Tapi nanti kamu katanya kalau kayak gitu ke surganya satu sapi ditumpaki orang 7 itu. Ya enggak apa-apa, sapinya besar kok. Oh ya. Ya nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Oh, Ya enggak apa-apa. ya enggak apa-apa. Iya, tapi itu kita sepakat cari yang besar sih waktu itu. Jadi sapinya iya 5 kali 7 berapa? yang 3. sapi limosin itu apa? Enggak sih. Jenengannya? Iya, bukan limosin. 35. Apa? Sekitar 40 juta bagi Hardtop itu. berarti hardtop. Iya, Hardtop. hardtop. Oh 5 ya kalau 4,5 aku. 4, sekian, 4,3. 5 kali 7 kan Eh, Sat, Sat. 35. Iya benar. 35. Pokoknya jangan yang sapi LCGC. Kenapa? Yang LCGC. Irit. LCGC itu kan masuknya cuma berapa? Maksimal 5 orang. Enggak bisa 7. Ada. Hah? Ada yang 7. Ada. Apa? Sigra. 7 sih. 7 ya? 7. Kali ya. Kalau kali dan sigra. Kalian itu segera 7. 7. Oh, tapi biasanya itu belakangnya udah dipakai naruh barang. Aku tahu dulu. Oke. Wis ono barang, terus di depan 3 sama supir, Heeh. di tengah Depan 5. Di belakang, Tiga, di depan tiga. tiga Iya, sama supir. di depan 1 supir, kursi penumpang 2 orang. Wah, dan Di belakang 5, yang tengah itu 5, belakang 3. Barang Berapa? di atas. berapa itu berarti? 3 5 8 11. 11. Itu apa itu? Sigra. Segera. Oh. Terus belakangnya bawa sepeda, atasnya astagfirullah. Itu lagi mudik. Iya, mudik. Oh, yo. Itu enggak gini, apa pernya enggak jalan itu.
mudik ya. Kalau mudik mungkin agak bisa kita Itu kayak maklumi. film Dono itu. Iya, Jawa dulu. yang keluar. Oh, habis-habis yang keluar. Aku kayak Tapi yang nyebelin tuh ini loh. Kalau pesan apa namanya? apa? Mobil online, mbuh Ya. Gokar, mbuh Grab. Ya. Pesan yang XL yang buat 6 orang. Mm-mm. Begitu yang datang Kalia atau Sigra gitu, Mm-mm. udah datang mereka nolak. Kok Nggak nolak? bisa. Bisanya cuma 4 orang aja. Nah kan udah XL. Lah, sudah pesennya XL. Ya kalau nggak mau terus kita yang disuruh Cancel. kayak gitu. Lah ya. Itu berapa kali saya kejadian kayak Iya, gitu. iya. Wah, keterlaluan memang orang-orang. Kenapa nggak mau ya? Alasannya macam-macam. Ada yang shock breakernya beginilah, begitulah. Ada yang belakangnya belum didandani lah. Lah terus kenapa kamu terima gitu loh? Wong ini pesannya XL kok ya. Kan lebih gede gitunya bayarnya. Apa? Iya, lebih gede bayar. Bayarnya lebih gede. Ya tapi kan maksudnya ketika orang pesan XL, Ekspektasinya. apa yang kamu expect gitu loh? Apakah orangnya cuma sendirian atau maksimal 4 orang terus kemudian pesen XL? Ngapain kan bisa pesen yang reguler? Iya. Ketika mereka pesen XL pasti berharapnya ada space yang Betul, lebih dong. benar. Gitu. Tapi mobil apa yang paling bagus yang kalian pernah dapat waktu pesen taksi online? Oh, udah lama gak naik taksi online? Dulu pernah nggak dulu? Paling bagus dulu. Enggak. Aku pernah Fortuner. Oh, dan Oh iya. Bukan Fortuner kalau aku. Pajero. Pajero ya. Pajero. Pernah ke Fortuner. Wong iki iseng banget gitu. Iya. iki. Dia emang iseng tadi waktu itu aku mau ke Bogor gitu. Dari apartemen ke Bogor. Loh Mas ngapain ini? Ini reguler aku tanya gitu. Enggak, cuma Sabtu Minggu aja kalau pas mau pulang aja Mas. Oh. pas mau pulang Pas ke mau- Bogor. Dia pulang ke Bogor kalau hari Jumat, Naik cari itu. Sabtu. Tapi yang aku naik itu hari-hari dia bilang, ya nariknya pakai itu. Oh, Pajero. Iseng banget. iseng mungkin banget. butuh teman ngobrol biasanya Bisa gitu. jadi. Atau gini, mungkin dia nyupiri bosnya. Terus dari 9 sampai 5 kan nganggur. Oh bisa jadi. Daripada Saya- kamu nganggur mending narik sana gitu. Saya nggak nanya sih statusnya. Ada yang gitu, John, ada yang gitu. Oh, Jadi- boleh jadi. Enggak sama dia minta izin sama bosnya boleh gitu. Asal dirawat mobilnya gitu. Jadi ya dia Oh, bosnya APA. iya, jadi dapat 2-3 narik terus jemput bosnya gitu. Nah, berarti yang itu apian, kalau yang Kalia XL tadi tapi cuma Enggak apian. bosnya nggak apian gitu. Iya itu. Itu Jadi- kalau misalnya XL terus cuma bisa 4 berarti termasuk penipuan Termasuk penipuan itu. itu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal penipuan nih banyak nih sekarang penipuan nih di zaman sekarang yang digital ini. Ay. Memanfaatkan teknologi Ay. gitu kan, menipu-menipu. Yang dulu yang sering jamak itu minta pulsa. Zaman dulu. Ya. Mama minta itu pulsa. digital itu. Oh iya, digital, SMS kan SMS. ya? Mama-mama pinta pulsa kan. Heeh. Anakmu ini kasihan nggak punya pulsa, kirim pulsa ke sini ya tuh ini gitu. Iya. Mama minta pulsa. Tapi kamu pernah kena tipu sih? Enggak. Dia yang nipu kok. Kalau jadi objek penipuan pernah sih? Objek pernah, tapi sadar itu. Apa itu? penipuan. Pernah ditelepon. Sama? Kan sering ditelepon sama nomor yang enggak itu. Kadang kalau lagi nganggur gitu, lagi sepi, Bengong. ya udah tak angkat aja, tak ladenin biasanya. Apa itu dia ngapain? Dia nanyain kemarin belanja, masalahnya dia tahu kita habis belanja di marketplace gitu loh. Oh kalau kemarin habis ini dari marketplace A gitu. Kita mau karena kemarin udah belanja ini kita mau nawarin hadiah nih gitu. Mau dikirim ke alamat yang kemarin atas nama ini, tahu loh. Tahu kan? Taunya dari mana ya kayak gitu? Itu Jualan data atau berarti? Jualan data. Ada Data yang tokonya bocor. mungkin. data Iya. tokonya. Dari tokonya bisa jauh. Tokonya bisa yang jadi. dijual. Maksudnya toko kan punya data kita tuh. Ah, ah. Itu yang dijual. Oh. Itu. Kan itu udah lengkap tuh alamat, Nomor HP, nama gitu kan. Kurang ajar ya. Lah kan nama saya kayak cewek kan. Iya. Nama saya kayak cewek. Oh itu istri saya, aku ngomong gitu. Heeh. Oh iya, saya suami apa istri saya apa majikan Atau- saya gitu lah ngomongnya. Aku curiga yang terakhir. Majikan saya itu. Aku lupa Iya, pokoknya iya. antara dua. Iya, iya. Antara dua. Pokoknya aku ngaku sebagai saya pembantu di rumah ini gitu. Jadi itu bukan rumahku gitu. Iya. Saya cuma ini. Disuruh. Disuruh saya bantu di sini. Oh iya ya nggak apa-apa, ini saya kirim ya hadiahnya ya nanti. Nah nanti kalau udah nyampe hadiahnya saya telepon lagi gitu. Dikirim beneran. Apa Dikirim sih? tumbler. Heeh, terus Itu kan itu mereka biar making bahwa ini tuh legit. Nah, terpercaya. Oh, iya. Nah, biasanya kayak gitu kan. Oh, sampai ke kamu. Sampai tumbler
Tumbler tapi Tumbler yang biasa biasa yang bukan 20 ribuan 30 ribuan Oke, terus modal terus. kan. Iya. Terus. Wah, nyampe nih. Terus telepon lagi nggak tak angkat sih. Oh. Kebiasaan dia itu, begitu sudah Males. dapat benefitnya, nggak mau ngangkat. Iya. Entah itu sebagai orang yang ditipu, Iya. ataupun sebagai penipu ya. Kayak yang pernah kita bahas. Iya. Terus ada lagi Tapi sebentar, sebelum sampai itu harusnya kalau misalnya diangkat dia mau ngapain lagi gitu? dia mau ngapain? Oh, ada hadiah lagi. Biasanya nawarin hadiah lagi. Oh, abis itu butuh pajak gitu. Iya, ini kita ada hadiah lagi nih Tapi karena bayar. loyal dan lain sebagainya. Tapi sebelum ada hadiah lagi, kita ada biaya pendaftarannya lah atau harus setor berapa dulu lah biar hadiahnya cair lah gitu. Enggak, ya. Karena kan yang pertama itu cuma buat meyakinkan aja. Iya, Oh, ini iya. legit nih. Iya. Itu salah satunya. Yang kedua juga ada lagi, biasanya lewat WhatsApp itu. Ini ada pekerjaan samping itu sering tuh. Oh, itu sampingan. yang apa? Nge-like. Nge-like Ya. sih. Iya. Itu enggak nipu kayaknya, tapi memang beneran itu. Itu nipu. Nipu Oh, ya? nipu. Nipu. Awal-awal beneran kamu dikasih nih. Oh, iya, Nge-like video ini dikasih screenshot yang 5.000, like 10.000. TikTok, YouTube, likes dikasih 50.000 dapat. Seneng kan kita. Itu nanti digabungin grup Iya, masuk grup. Ya Grup, itu grup. sering banget di invite Telegram aku Telegram. sering. Oh. Nah, terus like ini kerjaan hari ini masuk udah dapat kan sekitar mungkin 100 sampai 200 lah. Habis itu dimasukin grup lagi premium kata dia. Habis masuk grup premium, nah kamu disuruh transfer sekarang. Oh, deposit. Deposit. Untuk Kalau kamu pengen dapat gaji 5 juta, kamu deposit 1 juta. oke. Kalau kamu pengen dapat gaji 10 juta, kamu deposit 3 juta. Oh, misalnya sampai gitu. gitu. Aku belum Kalau aku sering gaji ini 15 tapi juta, belum sampai ke Di sini. invite sering. Ya. Tapi kalau harus ngikutin ininya, aku ya akhirnya aku Dicuekin kan? live group seperti itu. Iya. Atau kadang-kadang caraku adalah biar aku di-kick dari grup itu adalah wah ini pasti scam. Ayo kita report yuk, scam. Tak gituin. Iya. Nah, tapi kan itu sebenarnya kalau orang-orang yang nggak aware, itu kan pasti wah gampang banget dapat duit pertama karena dia udah dapat transferannya kan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya penipu tuh kan ininya sama metodenya meyakinkan, Ya. udah teryakini sikat. Heeh. Nah, gitu kan. Kulihat, kupikat, kusikat, kuminggat. Nah, itu Ya. dia. Itu kan apa? Modus Slogan. yang umum. Slogannya penipu. Entah itu penipu dalam rangka materi Iya. atau penipu dalam rangka Kelamin. alat kelamin. Iya. Kulihat, kupikat, kusikat, kuminggat. Ya itu kan sebenarnya psikologi kan. Iya, Jadi iya. meyakinkan dulu, wah ini meyakinkan banget nih. Nah, Iya. sikat tinggal. Meteng urusanmu. Ngono. Nggak sampai meteng juga dong. Ono akeh lho. Loh ya. Lho akeh lho bangsanya di berita-berita itu kan akeh. Oh, iya, iya. Awalnya pasti seperti itu. Kulihat, kusikat, kupikat, kuminggat. Itu sebenarnya itu sebenarnya slogan untuk apapun. Iya. Nah, Untuk menipu. hal-hal yang jelek. Untuk yang hal jelek. Misal wajah septri. Aku puasa ngomong jelek lagi. Mumpung dia puasa ngomong jelek, kita ecek-ecek Bebas terus. ya. Astagfirullah. Kamu pernah John? Terakhir kemarin. Hah? Terakhir kemarin baru minggu Ketipu lalu. apa jadi objek penipu? Jadi objek, Oke. jadi objek. Saya ditelepon katanya dari BCA. Oh itu Oke. kemarin lagi rame tuh. Rame Ya, ya. saya enggak punya rekening BCA kok ya. Iya. Ya, tapi itu nelponnya kan lewat WhatsApp ya, dan Oke. dia pakai profil BCA. Iya BCA. Iya, iya, Gitu nelpon. Ini dari BCA. Kemarin apa benar ada transaksi di e-commerce lah. E-commerce yang kita sebut saja namanya. Tokopedia. Dan benar ada transaksimu. Jadi gini, pelan-pelan Mas ceritanya. Wah, Sitik langsung takon, sitik langsung takon. Maaf. Serunya di mana coba? Maaf. Tolong. Ditanda. Heeh. Tanda seru. Tanda serius. Ini enggak jadi aja lah saya. Iya kok mutung, jangan dong. Jangan mutung. Nah, tak. Mutung kasarung lah. Iya. Saya ditelepon ditanya, Ditelepon. apakah benar ada transaksi di Tokopedia pembelian pulsa Ya. sebesar 5 juta? Waduh. Oh, transaksi di Tokopedia ya? Pakai itu virtual account BCA saya? Saya tanya kayak gitu. Ya, sebesar 5 juta, benar ya? 5 juta ya? Iya 5 juta ini apakah Bapak benar-benar bilang? Ya benar memang saya itu yang melakukan. Langsung dimatiin sama dia. Kok gitu? Eh? Berarti modusnya bukan. Itu kan transfer 5 jutanya itu karena Iya. salah.
Salah satunya kan kayak Oh, gitu. alah, ya, modusnya ya. kayak gitu. Kita ditelepon, kita seringnya ditelepon sih, terus dibilang kita melakukan transaksi yang tidak kita kenali kayak gitu. Yang dilalahnya kebetulan saya memang nggak punya rekening BCA. Enggak, ya. Nah, Jadi tahu ya. jadi tahu. Dan menurut saya ini agak goblok juga sih. Kenapa dia BCA? Kalau memang dia pangsa pasar penipuannya itu adalah masyarakat yang mohon maaf tidak tinggal di kota besar yang mungkin itu lebih gampang dibodohi oleh mereka karena tingkat pendidikan dan segala macam ya. Kenapa tidak misalnya pakai bank yang Bang memang pelicit. banyak digunakan oleh masyarakat di pedesaan Ya, yang itu. jauh dari akses knowledge kayak gitu. Mungkin itu akan lebih banyak dia dapatnya. Tapi saya nggak tahu juga. Nah, azan, Ya, kita istirahat dulu. baik. Ya. Excuse me, ladies and gentlemen, because the call to prayer is being heard outside, let's take a short break. Ya, jadi azannya sudah selesai, kita lanjutkan Let's lagi. go. Tadi itu kan sampai kenapa dia tidak menggunakan bank yang Yang secara penetrasinya umum banyak banyak ada di masyarakat pedesaan. pedesaan. Ya. Sampai ke daerah terpencil lah Ya, penetrasinya. Mungkin ya kalau misalnya si penipu menyebutkan bank yang seperti itu akan lebih chance untuk penipuannya Terpercaya. berhasil itu lebih tinggi. Tapi tergantung target penipunya berarti. Loh lah iya, tergantung targetnya gitu loh. Cuma masalahnya gini, kalau kita mikir secara bodoh aja ya, bank dengan pangsa pasar untuk segmen masyarakat menengah ke atas. Yuk, malah ngajari Dengan- penipuan dewe. Dengan yang ke bawah. Nah, itu kan akses terhadap pengetahuannya pasti lebih gede yang bank dengan segmen pasar kakap. Nah, seperti itu. Akan lebih susah ditipu Ya, seharusnya gitu. Nah, makanya Ya, saya benar. saya pikir Secara ini logika, penipunya sendiri dia tidak melakukan riset pasar sebelum melakukan aksi penipuan. Gitu. Ya. Seharusnya dia belajar dari itu, Ya. Mas Bento itu. Aksi tipu-tipu, lobbying dan upeti, wow jagonya. Maling kelas coro, bandit kelas ceri. Nah, Bento itu Itu kepanjangan kantong dari apa sampah. itu? Hah? Bento itu kan singkatan tuh. Heeh. Kepanjangannya apa ya? hoka. Wah, rasa dipancing. Nah, aku ora bodoh. Aku sudah mengadakan riset pasar. Ngono loh. Huka. Oke. Sepatu gimana? hoka-hoka. Sepatu Nah, Huka. iya. Sepatu Huka. Ya, apa. Gimana? Nih aku gini, Pernah? temanku. Nah, kok Kena, ketemu? kena. Yang kamu alami gitu loh. Oh, yang kalau aku itu alamin dulu gagal ya. Atau enggak gitu loh. Kalau Kalau aku pernah ketipu aku belum pernah ketipu sejujurnya. Hmm. Yang mencoba ada, cuman ya apa namanya? Aku nggak kayak kamu John atau nggak kamu ditalangi ditandangi, Heeh. tandangi apa Didatangi. Digarap. digarap terus dijawab diikutin itu Ah. gitu. Nah aku nggak pernah gitu, nggak pernah tak tandangi itu. Oh, Misalnya aku tahu wah ini bakal nyepu, nggak mbak, aku langsung tak tolak gitu. Oh. Makanya karena apa? Karena ya aku lebih ke ya nanti ada berkepanjangan gitu, takut nanti kalau kayak gini dan seterusnya gitu. Oh. Cuman kalau Resiko. yang bener-bener mau nipu tuh dulu ada gini. Jadi aku mau beli apa? Barang elektronik lah. Entah aku lupa, entah AC, entah kulkas gitu dari marketplace gitu. Oke. Dari marketplace terus dia ngomong intinya aku udah place order terus karena aku chat dulu nih maksudnya biar tahu barangnya kayak gimana. Intinya detail barangnya gimana. Kalau aku udah memang tak pengenin baru nanti mau bayar. Ya udah Mas aku mau ambil yang ini aku place order ya gitu. Nanti tolong disiapin aja gitu. Oh ya Mas, oke. Tapi ini aja Mas. Kita bisa ngasih diskon. Ya. Nanti bisa 20%. Heeh. Nanti nanti pakai invoice saya aja. Nanti tinggal bayar lewat virtual account-nya gitu. Oke. Nah kan yang namanya marketplace kan yang namanya virtual account memang tetap virtual account langsung ke marketplace-nya dulu ya, Ya. nggak langsung ke dia gitu. Ya. Kita memang bayar ke marketplace-nya, nggak bayar langsung ke tokonya gitu. Oke. Cuman ini pakai invoice-nya dia gitu. Oke. Nah, pakai invoice-nya dia, itu aku tahu nih, kayak misalnya, wah ini kalau dia ngasih invoice, dia ngasih kan nggak masuk ke ini kita ya, nggak masuk ke order kita ya, Heeh. masuknya ke order dia. Jadi kita bayar ke dia, terus uangnya masuk ke dia juga, Ya, terus sama dia tokonya bisa ditutup gitu. betul. Kebayang nggak? Betul. Nah itu aku hampir gitu. Betul. Wah ini mau nipu nggak jadi Mas, aku nggak jadi beli tak bilang gitu. Heeh. Jadi hampir aja ketipu di situ. Terus kamu tapi tetap lanjut
transaksi. Enggak lah, lewat aku e-commerce? ganti toko lah. Oh. Jadi, kebayang nggak sih? Aku nih, Tokonya reviewnya gimana? reviewnya Apa kamu enggak curiga dulu gitu loh maksudnya dengan reputasi tokonya? Nah, waktu itu aku nggak lihat. Oh, oke. Nggak lihat. Jadi aku cuma lihat barangnya karena oh ini nih bagus nih. Harganya juga bukan yang paling murah atau enggak nih ya, cuman Standar lah. tiba-tiba aja oh ini yang tak cari gitu. Oh, Tanya-tanya oke. terus ya nanti Mas itu kalau misalnya aku kena tuh yaitu dia masuk uangnya masuk aku bayarin first dia kan ordernya nggak di aku sama dia tinggal uangnya dicairin terus kabur aja udah gitu. Iya, benar. Ini diselesaikan teng gitu. Iya. Ordernya selesaiin gitu. Kalau kena belum pernah berarti. Belum pernah kena. Kamu pernah Hati-hati aku soalnya. kena penipuan? Kayaknya belum sih kayaknya. Terus tahu ini, aku ini penasaran. Ada yang dulu zaman-zaman kecil ada yang jualan obat gitu nggak sih? Yang Obat kamu apa? ke pasar, terus ada datanglah ini Oh obat. ya. Itu penipu nggak sih? Aku nggak tahu, Nggak belum tahu, pernah tak belum pernah konsumsi. nyoba juga. Aku cuma seneng aja ngelihat orangnya, Ya, caranya biasanya bercerita. ada pertunjukan toh. Ada pertunjukan. Karena sulape ngono biasanya. Bawa ular segala Oh, macam. bawa ular terus ularnya iso ngantuk ngono gitu. Bener. Ngantuk. Dikbius. Gimana? Entah gimana jadi pokoknya dengan ini bisa menjinakkan ngono menjinakkan ular terus dikasih diasep pas ularnya diasepi terus ngantuk ngono ki. Ya macam-macam lah, ularnya disuruh ngapain. Pokoknya ya. Manut Zero tuku Brambang Oh, loh. Cina. Cina kan. Itu bisa kalau ularnya adalah Pai Sucen. Oh iya. So tuku Brambang. Loh kan Tapi Cina. mengedukasi apa namanya penipuan digital khususnya ke orang tua itu effort. Kayak bapak ibuku dulu tuh hampir kena kayak gitu-gitu juga. Dia mau nyari apa ya aku lupa. Aku lupa barangnya. Taruhlah misalnya HP gitu. Iya. Mau beli HP ini murah banget nih, harganya 1 juta, biasanya 4 juta. Wah bagus nih ya mau beli terus itu kan nggak tahu ya. Ya kalau kita kan pasti tahu nggak mungkin harganya 1 juta, apa nanti Ya. HP-nya malah jadi ukurannya cuma sejempol gitu kan bisa juga toh. Wih, canggih berarti HP-nya. Atau Dengan HP fitur seperti sekarang ukurannya cuma sejempol. Pakai hologram ya canggih HP-nya. atau HP display itu loh yang nggak HP bisa itu nyala. ya nggak bisa aja. Dulu kan ada yang apa? Kamu beli power bank harga 200.000. Iya. Isinya baterai. Itu yang baterai. Habis power bank nggak bisa dicas. Sejak baterai wacindul. Karo pasir jero deh. Iya, ben abot. Aku kayak Ya tapi kalau itu kan bukan ini ya, bukan online ya. bukan Offline kalau itu. offline ya. Gitu. Tapi untuk yang biasanya masuk SMS itu biasanya nggak pernah tak sakui ya, langsung tak blok, langsung Ya tak bahkan ini. promo mungkin dari yang resminya pun kalau udah lewat itu aku tak. Iya. Ya pertama mungkin aku sendiri memang nggak butuh dengan promo itu sendiri ya. Aku nggak kepengen jadi impulsif ngelihat ada promo. Sama. Mumpung murah, ayo dituku ngono ki. Ya Ora sih. harus lihat review tokonya, orangnya gitu. Barangnya juga apakah aku benar-benar Butuh atau enggak ya? atau karena hanya murah aja. Nah, itu aku harus membedakan itu juga gitu. Mungkin untuk orang-orang yang impulsif seperti itu. Nah, ini hati-hati bisa jadi sasaran empuk. empuk. Iya. Kayak gitu. Terutama mungkin buat teman-teman yang baru aja bekerja dan baru menikmati duit sendiri. Nah, itu biasanya impulsif. Betul. Pengen beli sepatu, Ya. pengen beli HP, pengen beli Motor, kayak pengen gitu. beli kapal pesiar. Gabunglah. Robot korek. Dan mungkin ya balik lagi ke caseku tadi teman-teman ya marketplace itu dibuat untuk Mengeliminasi meminimalisir penipuan sebenarnya. Dulu kan ada Kaskus, ada forum ada macam-macam. Kaskus pun terus ada Rekber kan untuk Rekber. meminimalisir penipuan Bener itu. dan Kalau dibikinlah buka. betul. Ya. Jadi makanya kan gini kadang-kadang kita juga gini. Kalau beli lewat marketplace atau atau Topet atau macam-macam kadang-kadang diminta, "Mas, ini nanti minta ini dong. Apa namanya? Minta nomor HP untuk gini-gini." Kadang-kadang aku nanya dulu nih kenapa Mas butuh nomor HP gitu. Kan harusnya nanti waktu
dikirimkan nanti ada listnya kan kamu tinggal ngeprint gitu. Nggak apa-apa gini. Itu kadang-kadang aku resisten untuk ngasih gitu. Sebelum transaksi terjadi. Kenapa tuh kamu butuh nomor HP ku sekarang gitu, nggak nanti aja gitu. Iya. Ya itu juga sebenarnya harus jadi concern juga ya buat siapa aja. Jangan sedemikian mudah memberikan data-data pribadimu. Iya. Seperti itu. Apalagi ketika transaksinya belum terjadi. Betul, transfer belum terjadi. Nah, terus juga ini yang agak goblok adalah pengalaman teman-teman saya. Apa itu? Nah, itu tadi kan biasanya penipuannya adalah berbentuk bisnis segala macam atau transaksi apa itu yang sifatnya kebendaan gitu ya. Iya. Nah, tapi ada juga teman saya itu yang ketipu dari Open BO. Disuruh transfer DP dulu. Oke, 300.000. Nah, kayak gitu. Atau dari terus kabur. Dari dating apps kayak Tinder. Iya. Habis itu ketika sudah ini nggak bisa dihubungi lagi. Oh ya, udah transfer sekali 2 kali. Habis itu nggak bisa dihubungi lagi. Nggak bisa dihubungi lagi. Ya, itu banyak seperti itu. Saya pun banyak mendapati perihal seperti itu lewat laki-laki yang dating app tidak bisa menahan nafsu itu. Kuwi mana wis gatel. Nek manu era dijogo ki kaya ngono. Ingat-ingatlah teman-teman semua. Sekali kamu tidak bisa menjaga manuk, Masalah akan datang terus. Betul. uripmu kuwi ra tenang. Betul. Jagalah Manuk. Ngono. Hati-hati nek kowe arep mencari kroto alias pakan manuk. Hati-hati, ada kroto yang bergizi ya. Ada yang kroto ya isine kroto kedaluarsa atau kroto palsu. Oh, aku jadi gini kan, aku tahu ditipu le. Piye? Ditipu proyek sama si PP itu. Itu kan offline. Ini kan berawal dari online. Suten aja. ya, online ini. Ketipu gue. Tapi aku pernah, maksudnya ada kan di Instagram tuh sodong suka ada lelang gitu loh. Lelang, oh iya lelang. Oh iya lelang-lelang. Gitu. Nah, ada satu akun lelang, kebetulan followernya juga teman-teman kita, Ya. dan sudah pernah berhasil di situ. Kejadian pas di saya, di lalahnya, saya ngebid, saya menang, kemudian saya diminta transfer. Oke. Aku pikir pada waktu itu pun aku sudah berpikir transfer ora ya. Biasanya aku nek lelang sing neng nggon liyane ora ono kaya ngene. Kan ya transfer kan? Transfer maksudnya transfer biaya tambahan di luar harga yang disepakati. Oh, gitu. di luar harga. Tapi memang tak hitung-hitung antara harga yang aku menangkan dengan biaya transfernya itu masih jauh di bawah harga asli barangnya. Oke, itu dibilang transfer untuk apa, John? Katanya untuk nebus di bea cukai segala macam kayak gitu. Barangnya barang luar negeri. Barangnya elektronik. Aku pikir masih masuk akal. Mungkin ini memang barang yang rodok gelap ngono loh. Walaupun awalnya aku juga nggak tahu itu barang gelap atau enggak gitu. Aku taunya aku ikut lelang. Dan kebetulan teman-teman kita juga follow di sana. Di story-nya pun itu sudah banyak testimonial. Testimoni dari berhasil. influencer juga segala macam. Aku disuruh transfer, aku hitung-hitung. Kalau dapat aku masih untung. Kalau misalnya aku transfer ini ya wis, berarti aku lagi sial aja. Lagi sial. Nah, akhirnya aku putuskan transfer. Setelah itu baru aku tahu. Ternyata akun itu kena hack. Oh, dibajak. Dibajak. Nah, aslinya tuh akun benar. aslinya akun bener karena salah satu teman kita juga si Kibol itu pernah ngebit di sana, dapat barangnya datang kayak gitu. Akun take over. Nah, kena akun take over. Nah, itu hati-hati juga. Tapi lelang-lelang juga banyak jadi tempat penipuan juga. Banyak, memang Jadi, banyak. Makanya harus hati-hati. Enggak, maksudnya ada yang enggak penipuan banget sih. Sebetulnya ini bukan penipuan, tapi kayak ngakalin aja. Misalnya kan lelang kan menarik karena katanya harganya lebih murah dari harga pasaran. Iya. Tapi ada beberapa yang lelang itu punya tim. Heeh. Jadi kalau dia memang bid awalnya lebih murah daripada harga pasaran. Ya. Tapi timnya itu ngebid terus sampai Ghosting ketemu bid ya? harga pasarannya. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya saya ya strateginya adalah kamu ngelihat jam terakhir yang dia buka itu jam berapa. Misalnya jam 8 malam buat waktu terakhir ngelelang. 19.58 baru kamu ngebid.
kalau harganya yang terakhir itu menurutmu masih masuk akal. Iya betul. Tapi kalau udah nggak masuk akal, dalam artian lewat aja. kamu pengen ngambil benefit murahnya tapi kemudian nggak dapet dan harganya cuma selisih 100.000 dengan berapa harga persen aslinya, lah bro. ya Di bawah udah nggak usah 10%. buat apa. Iya iya iya. Kayak Berarti gitu. last minute ya, last minute. Last minute Last kalau minute. saya masuknya di last minute. Sniper area namanya biasanya. Oh. Aku pernah itu ketipu di sini John. Bukan ketipu, Lelang juga. dicoba ditipu. Jadi itu ngelelang toh, misalnya akunnya gembus gitu. Akunnya @gembus di Instagram gitu kan. Iya. Bus lelang. Ya gembus lelang. Terus aku ngebit, terus aku menang nih. Heeh. Intinya sampai di hampir jam terakhir aku udah menang si gembus lelang ini. Terus ada yang nge-DM Heeh. gembus lalang Ah, tulisan. Oh. Gembus lalang. Dibikin typo. Dia typo, tapi profile picture-nya sama, intinya semua sama gitu. Oke. Jadi kan kalau masuk ke DM kan ya wis, sak seliweran ya, ngelihat Heeh. gembus lalang atau gembus lelang, Transfer ke sini. transfer ke sini ya Mas ya, gini. Terus aku mikir, Kok beda ya? kok bahasanya beda gitu, cara dia, kan aku baca, aku misalnya cara dia berinteraksi kan ada kelihatan tuh, Iya. tapi cara dia interaksi ini bahasanya beda, terus Nomor rekeningnya beda. terus aku sadar, tak cek nomor rekening. Nah kok beda gitu tuh. Aku udah jawab itu. Oke Mas, bentar ya gitu. Terus dilala mateng. Oh iya, kok sih tak cek sih gitu. Sering sih kalau itu Enggak sering. jadi. Sering. Tapi ya aku kenanya ya ketika ternyata akun itu akun takeover. Iya. Phishing berarti phishing ya. Heeh. Masuknya Ketika phishing. yang Iya, modelnya mirip-mirip dibikin typo itu sering banget yang berusaha itu. Sering banget Iya. ya. Sering banget. Karena pipis sembarangan jadi phishing. Enggak, ini bukan yang open BO. Karena pipis sembarangan jadi phishing. Oh iya. Pusing. Tapi yang open BO ki ya koncoku blogok tenan kok. Kayak gitu kok ya dituruti itu loh. Namanya juga lagi konak. Iya. Loh, maksudnya kamu belum pernah ada interaksi apa kayak misalnya telepon untuk memastikan bahwa Ya, ini ya. bener ceweknya. Ya. Kok sudah ditawari kroto langsung mau gitu loh. Wah, jangan. Belum pengalaman mungkin. Ya mungkin belum pengalaman. Yang lagi Belum konak bisa ya. memilah-milah kroto mana yang bergizi, mana Wis yang utek kroto-krotoan. wis ra jernih meneh nek ngono Ya, kuwi. iya kalau lagi konak dan nggak bisa ditahan tuh Oh, udah, tak. Dan kayak gitu. Udah gak bisa mikir. udah jadi bodoh banget. Wong sepintar apapun kalau nggak bisa nahan nafsu itu jadi bodoh banget. Dan kayak gitu tuh kemudian dia curhat ke kami-kami. Ya kita ketawain lah. Bodoh nomor 2 ya malah curhat. Wah, cerita. Tapi salah satu ciri-ciri penipuan Penemuan. berarti too good to be true. Iya. Betul, bener. Good to be Bener. true. Itu harus di cross check sih. Harus di cross check. Istilahnya kan gini, ada yang bilang, if it's too good to be true, it is too good to be true. Ya kalau itu kelihatannya too good to be true, ya berarti memang too good to be true. Iya. Kayak gitu aja. Betul. Makanya aku kadang-kadang nggak mau beli barang karena diskon itu karena gitu. Iya. Kadang-kadang kok diskonnya 50%, wah Kayak- tenan ora iki. Kayak Termasuk Insting kalau pertama misalnya- harus gitu. Kalau misalnya di outlet resmi kayak gitu kan sok dongke di Iya. kayak bangsanya apa ya toko-toko sepatu itu buy one, laskol ya. buy one get one. Oh. Terus beli 2 gratis 1. Nah, itu aku Tapi betul. kalau di toko sepatu kayak gitu beli 1 dapat 2 itu memang sudah seharusnya Ya, seperti kiri itu, kanan. gitu loh. Iya betul. Lah kalau kamu beli 1 dapatnya cuma 1, kamu harus protes. Lah. Kamu kan belinya sepasang kok cuma dikasih yang kiri aja. Saya pengen beda kanan kiri kok. Kanan Enggak, kiri pasti beda, Sep. Satu Warnanya. gini. Tipenya. Kayak Orang celana aku gini. blanko, sepatunya beda. Pasti ada apa namanya? Kalau ada diskon, Ada konsekuensi. ya ada konsekuensinya. Harganya dinaikin dulu misalnya. gitu. Pertama itu, kedua ini mungkin barang lama, Barang reject. barang reject, ketiga, terus yang keempat apa namanya? Oh ya barang reject sih, maksudnya mungkin ada cacatnya gitu, Iya. biasanya gitu. Ya. Untuk yang apa sih sepatu yang warehouse, Ya, ada kan ya, itu, ya, itu kan Pak. sebenarnya Ya, ada barang rejectnya, ada barang reject. ada barang cacatnya gitu, Ah. atau barang lama gitu. Ya. Kalau amanah biasanya ngasih tahu ini murah karena emang ini barang reject. Ya, atau ada. ya ngomongnya cuci gudang Cuci biasanya. gudang, iya. Udah. Cuci gudang itu kan ada barang lama. Iya, ngabisin stok. Padahal itu belum dicuci. Loh, sepatunya memang nggak dicuci, yang dicuci kan gudangnya. Oh iya, benar. Ini mau gudang saya mau dicuci mas. Jadi saya tak jual semuanya. gitu. Terus udah jual habis. Mas kok gudangnya masih kotor? Nah, penipu.
Iya toh. Ini nih lagi teman-teman, aku pernah apply ke satu perusahaan gitu. Tapi sebelum itu masih mau interview kalau nggak salah. Ya. Aku lupa. Jadi masih proses rekrutmen. Belum diterima, masih proses rekrutmen. Bahkan masih akan interview. Itu udah dimintain data diri gitu. Oke. Oh, belum kontrak. Bahkan belum, maksudnya itu masih proses. Belum, mungkin udah tes, aku lupa. Intinya masih proses, apakah tes atau Data diri sejauh apa? Nah, sampai ke nama kecil ibu kandung. Oh ya berarti itu buat Oh nggak iya, jadi. hati-hati itu. Makanya terus biasanya dukun santet itu butuh nama orang tua apa dukun nah, itu pelet. buat bank itu biasanya. makanya habis itu Mbak atau Mas atau Mbak saya mengundurkan diri aja nggak jadi. Tapi banyak emang akhir-akhir ini penipuan di lowongan kerja itu kan. Karena sekarang banyak orang yang nyari kerja, terus ini jadi kayak demand baru nih buat penipuan. Oh iya. Nah itu banyak lowongan-lowongan palsu. Nanti kita disuruh transfer dulu. Itu sering ada. Iya. Jadi harus hati-hati. Entah untuk biaya training, entah untuk Iya. biaya apa nanti gitu. Tapi Biaya pendaftaran pun. satu hal yang saya yakini adalah sebenarnya penipu itu kan pasti menyasar orang kaya. Ya. Tidak ada penipu itu yang menyasar orang miskin. Kenapa? Jadi gini, pada dasarnya kita itu kan semua dilahirkan kaya. Ya, Tubuh kita berapa harga ginjal, ya betul juga. berapa harga paru-paru, berapa harga hati. Ya. Nah, ketika kamu ditipu untuk urusan kerjaan, ya ujung-ujungnya paling kamu dimutilasi, organ tubuhmu dijual gitu. Oh itu yang ke Kamboja itu. Iya. Ya ke Kamboja atau kemanapun lah. Tapi pada dasarnya karena kita lahir itu sudah kaya. Kaya. Dan Tapi itu pernah itu adik iparku tuh udah mau Dimutilasi. berangkat ke Kamboja udah mau berangkat kerja. Terus Ditawari tak kerja. jemput. oh, Jadi dia nggak Masa dijemput di Kamboja? nggak di sini belum berangkat. Oh, belum. Dia jadi gini ceritanya kalau yang itu. Karena aku pernah pengalaman sendiri nih. Dia nggak ngaku kerjanya apa, tapi dia tahu dia kerjanya sebagai admin. Oke. Admin apa dia nggak mau ngomong karena itu kan Oh ini yang judi slot. ya Slot gacor seperti itu. kayak gitulah. Ah, Nah, Terus. dia nggak mau ngomong tuh karena kan mungkin Dia itu yang ngasih kerja. enggak si anaknya ini. Anaknya ini. Adikmu ini. Ya. Tak tanya-tanyain kerjanya apa toh gitu. Terus kan tak cari tahu sendiri sebenarnya itu tapi dia nggak mau ngaku ini cuma ngurusin website kok gitu ngomongnya gitu. Oke. Aku udah curiga terus dia kayak disekolahin dulu di BSD. Pegadaian BSD maksudnya. Disekolahin. Di sekolahin kan? Sudah cari dulu Iya, orang mau cerita dia ini. ini kok Wah, aneh-aneh dari aja. tadi dia cerita Iya. di sini marah orang Disekolahkan, di training. di training BSD selama berapa hari udah paspor udah dibikinin tinggal berangkatnya aja tuh tapi kan yang namanya saudara kan ya pasti kita nggak boleh sembarangan gitu walaupun sebenarnya ada cerita yang sukses ada cerita yang nggak sukses jadi sebenarnya kalau di situ tuh emang bener emang dia dikasih tahu bahwa untuk jadi admin itu Admin. bukan sekolah. ditipu sebenarnya Sudah dikasih tahu Oh, dia kalau tahu. dia dipekerjakan sebagai admin Zeus. ya Oke. misalnya Oh, Zeus dan gitu. Dua-duanya sama-sama tahu kan? Doanya udah Oke. itu anak udah tahu. Nah, emang dijanjiin nggak boleh pulang selama setahun. Oke. Emang ceritanya kan kayak gitu di mana-mana. Nah, yang nggak diceritain adalah ada yang harus kejar target. Target penipuan berapa gitu. Kamu harus jadi gini, ada yang pura-pura jadi cewek, terus biar deposit gitu. Kayak gitu. Kan sering di WhatsApp sih. Kakak deposit dong gitu. Kakak main judi nggak? Ini kacau gitu. Nah itu orang-orang Indonesia yang di sana walaupun dia aslinya cowok. Ada yang kayak gitu. Kalau nggak kejar target, itu yang nanti disiksa dan lain tenang, sebagainya. Maksudnya disiksa fisik, Fisik. Kalau nggak kejar target, dipecut gitu. Apa? ya digebukin lah. Nyampe akhirnya kalau emang nggak benar-benar nggak perform katanya itu nanti organnya yang diambil. Nah ya itu tadi saya bilang. Tuh. Lah, Ujung-ujungnya itu kalau kerjaan kayak tapi gitu. nggak semuanya kayak gitu. Yang kalau admin doang, ya admin doang, bukan yang sales. Nah ini kan saya nggak tahu nih adiknya si adik ini. Sales apa admin? Iya. Kita juga nggak bisa menjamin. Resikonya kan gede. Kita juga nggak bisa menjamin walaupun di sini dibilangnya jadi admin. Ya, Tekan di sana kono gue jadi dikontak apa? di sales Bisa ya jadi. iso wae. Bisa jadi. Dikontak di pemuas nafsu bose ya iso wae kon jengking ngono. Ayo jengking, ayo melumah ngono. Ya iso wae. Dan itu emang gajinya gede. Jadi emang ada cerita orang yang berangkat ke sana setahun, terus balik lagi ada aman-aman aja, Berhasil. bawa uang banyak ke sini berhasil. Jadi nggak
Enggak semuanya penipu, tapi sebagian besar emang ya itu udah Bukan nggak negatif. semuanya penipu ya, tapi dari job desk-nya aja kamu Udah memang salah. sudah disuruh menipu. Iya, udah menipu. Gitu. Jadi ya, kamu nggak bisa bilang bukan Bukan jadi sebenarnya penipu. Iya, memang jadi maksudnya- penipu, tapi penipu yang berhasil. Nah, maksudnya itu kan hal yang masih negatif itu. Iya, iya, Kalau iya. bisa kan akhirnya kan kita sebagai saudara tak jemput aja kita kabur. Itu Digolek ora? waktu di training sekolah Iya, itu. kan masih di daerah BSD kan. Tak jemput ke sana, tak bujuk, tak omongin. Awalnya ra gelem deh. Enggak mau dia. Tak omongin. Wis gelap gini. mata juga pada waktu Gelap itu. Ya, mata, duit, Jon. Duitnya gede soalnya. Tapi kan pada waktu itu artinya dia, aku nggak tahu ya. Maksudnya apakah dia sudah memperoleh info tentang risiko yang akan dihadapi kalau misalnya dia gagal? Enggak. Aku yakin enggak kan. Enggak. Artinya ketika kamu jemput, baru kamu berikan pemahaman Info itu. itu. Reaksinya bagaimana? Gini tak omongin. Gini. Kowe iki wis gede tak omongno. Kowe wis gede kudune kowe iso mikir. Tak ceritani, sing biasa nek makan Kamboja, kuwi melu mafia tak omongno. Tak omongin ngono. Nek mafia kerjane iki enggak bener. Pertama, kowe salah nyawa risikone tak omong ngono. Heeh. Ya saiki kowe mikir sih. Kan mesti kamu sekarang mikir lah, kamu udah gede, kamu udah bisa mikir, kan udah bisa resikonya apa, terserah kamu lah. Kowe sih sayang nyawa apa enggak? Cepatan apa ora karo. Soalnya iki wong tuamu nyaluk tulung aku, dikon jagani kowe nang kene, tak omong ngono kan. Ya siki kowe mikir wong tuamu, gimana kamu mikirin suruh mikir orang tuamu lah gimana nanti kamu jauh di Kamboja. Kalau kamu kerjanya di Jakarta sih masih tak bisa tak jagain gitu kan. Tapi kalau kamu di luar negeri aku nggak bisa apa-apa gitu kan. Susah. Ntar kalau ada apa-apa tak jemput susah. Tak omongin ngono. Akhirnya dia mikir suwi. Ya akhirnya gelem dijemput kabur. Oh, itu artinya obrolan itu tidak tatap muka. Tatap muka. Oh, tatap muka. Jadi kan kalau nggak salah hari Sabtu atau Minggu libur lah. Tak ajak jalan-jalan makan gitu. Boleh sama si Boleh. pengelolanya. Tak jemput ke rumahnya. Tapi kayaknya pengelolanya nggak ada, jadi dia pergi aja gitu. Tapi boleh, mesti itu libur. Akhirnya tak jemput. Terus bawa makan, terus ngobrol. Ngomongin nang kono. Tak omongin kono. Suwi tenan. Tak telepon orang tuanya, diomongin orang tuanya. Sorry, iki rodok pribadi umur piro? Karena ada demografi 20-an, tertentu memang. 20-an. Oh iya. Wis tuwa, Son. Ya enggak, maksudnya itu memang usia-usia yang ketika kamu usia ngeliat duit. Namanya itu. cowok juga, harga diri cowoknya That's duit it, itu dia. Makanya ada demografi tertentu yang ya itu rentan untuk menjadi objek penipuan. Benar. Dia dikasih tahu temennya tetap berangkat. Temennya tetap berangkat. Ya, temennya nggak punya kakak seperti kamu berarti. Nggak Atau tahu. temennya itu Yang kakak malah- beradik. Sama-sama ke sana. Loro-loro deh. Ora maksudnya Tapi pancen kudu ono sing apa? Sing nyetut lho. Apa sih sing menyadarkan. Iya. iya, maksudnya tapi setelah tak telusuri emang emang di sini tuh ada orang yang bertugas untuk nyari orang. Iya, nyasar. Setor kepala, dia dapat komisi dari situ. Satu kepala berapa juta. Makanya kalau dia, karena udah bayar nih per kepala 2 juta, kalau dia nggak bisa ngembaliin duit itu, ya dijual organnya. Ya dia yang harus Harus gantiin biaya operasionalnya itu. Aku beli kamu loh kayak gitu. Oh. Kasarannya kayak gitu. Kayak skema Ponzi juga ya. Itu seremnya gitu. Jadi memang mending daripada kamu ikutan jadi admin judi online atau sales berangkat ke Kamboja, ikut robot forex aja. Apa? Resikonya kecil. Robot forex yang sekarang sedang dikembangkan Septri ini mutakhir. Jadi sudah menggunakan AI. Mutakhir. Ketika pasang posisi itu tidak sekedar pasang posisi aja berdasarkan algoritma yang Berdasarkan selama ini tren. dibikin. Tapi Tapi dia juga berpikir kritis berdasarkan AI itu sendiri. ditambahin critical thinking ya. Critical thinking. Ya, critical Jadi thinking. jangan khawatir, robot forex ini aman. Jadi si Tapi robot, sebagaimana para penipu, semuanya pasti bilang produknya aman. ya betul. Ini robot punya perasaan. Beda daripada robot-robot yang lain. Oh, perasaan ini salah ini. Dia nggak jadi open posisi. Dia gak akan menyakiti karena dia tahu menyakiti itu tidak baik. Jadi pasti aman. Karena kita punya pengalaman di situ. Kita lengkapi robot ini dengan nulis soal pendidikan moral Pancasila Ya, dan budi pekerti. betul. Jadi Anda bisa tenang. Nggak perlu khawatir. Serahkan semua kepada robot forex. Oke. Ya, yang penting teman-teman semua hati-hati ya. Ya, Kalau tenang, ada gitu. apapun yang meminta data pribadi itu juga patut dicurigai. Jangan dikasih
nama ibu kandung, password, Data-data pribadi. umur Tanggal lahir. tanggal lahir, terus apa lagi ya biasanya? Ya, saldo terakhir itu kadang-kadang ada juga saldo terakhir. Intine, if it's too good to be true, it is too good to be true. Ya. Kalau itu terdengar atau kelihatan too good to be true, ya berarti itu memang too good to be true. Ya. Lebih baik dihindari saja. Betul. Ya, robot forex tapi jangan. Udah pakai perasaan ya. Ya silakan ditutup Bapak robot gedek robot korek. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawadah, warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ingkang-miring ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.